Saya membeli rumah pribadi seharga 3.800.000. Belum sempat menempati, sudah ada masalah. Manajemen menghubungi dan mengatakan kunci pintunya rusak. Mereka meminta saya untuk datang dan melihat. Saya tiba di tempat pembayaran. Saya tidak berniat untuk menghargainya. Waktu pendaftaran semua terjadi sebelum saya menerima rumah. Apa artinya ini? Wajah saya berubah menjadi pucat. Manajemen menundukkan kepala. Ini Anda. Saudara lelaki Anda yang meminta untuk merekam. Katanya Anda membeli rumah agar keluarga bisa berkumpul. Saya langsung melapor ke polisi. Belum sempat polisi datang. Saudara lelaki itu datang bersama keluarga ipar ke depan pintu. Anda berani melapor ke polisi? Rumah ini, kami juga berhak. Rumah pribadi yang baru saja saya beli. Belum sempat menggantung tirai saya sendiri. Sudah ada masalah. Ketika telepon dari pengelola manajemen, Xiao Li, masuk. Suaranya terdengar cemas dan berhati-hati. Nyonya Jiang. Selamat pagi. Saya adalah pengelola resor Yunding, Xiao Li. Apakah Anda punya waktu sekarang? Sebaiknya Anda datang ke rumah baru Anda. Rumah Anda. Sepertinya kunci pintu pintar rumah Anda seperti ini. Jantung saya berdegup kencang. Rumah ini adalah hasil penjualan apartemen sebelum menikah. Dan saya menggunakan semua tabungan saya. Hanya untuk mendapatkan ini. Total harga adalah 3.800.000. Dari melihat rumah sampai menandatangani kontrak. Kemudian ke proses balik nama. Saya mengalami semua ini secara langsung. Suami saya, He Weizu, sedang sibuk dengan proyek di luar kota. Saya belum pernah datang sekalipun. Di sertifikat properti. Hanya ada satu nama, yaitu nama saya. Di tempat sidik jari, terdaftar 6 sidik jari asing. Di telepon tidak bisa dihitung. Sepertinya ini masalah sistem. Oh iya, Xiao Li berbicara tidak jelas. Aku menekan rasa gelisahku, mengemudikan mobil menuju Gunung Genting. Setengah jam kemudian, saya berdiri di depan pintu rumah saya. Sebuah rumah kecil berwarna putih murni, dengan sebuah taman kecil yang indah. Ini adalah rumah yang saya impikan selama bertahun-tahun. Saya tidak berniat untuk menikmati. Pengurus Xiao Li sudah menunggu di pintu. Keringat kecil bercucuran di dahinya. Nyonya Jiang, Anda lihat. Dia menunjuk layar LCD pada kunci pintu. Di layar, sebuah baris tulisan merah berkedip. Sistem bermasalah. Jumlah verifikasi melebihi batas. Saya melihatnya dari belakang layar. Dari jam 3 sampai 5 pagi ini, ada ratusan kali berturut-turut. Verifikasi sidik jari yang salah. Xiao Li berkata sambil menggunakan kartu administrator. Membantu saya membuka pintu. Saya tidak masuk. Saya berdiri di depan pintu. Menatap kunci pintar yang bernilai puluhan ribu. Kunci pintar impor dari Jerman. Bisakah saya menemukan catatan sidik jari yang terdaftar? Saya bertanya dengan dingin. Bisa. Saya akan membantu Anda mengambilnya. Xiao Li melakukan beberapa operasi pada kunci pintu. Di layar LCD muncul antarmuka manajemen sidik jari. Dalam daftar pengguna, sidik jari saya terletak sendirian. Waktu perekaman adalah 3 hari yang lalu saat saya menerima rumah. Saya menggulir ke bawah. Jari saya tiba-tiba berhenti. Di bawah sidik jari saya, muncul 7 sidik jari asing. Catatan pengguna masing-masing adalah kakak laki-laki, kakak wanita, Lisa, suami Lisa, Xiao Bao. Orang tua saya adalah mertua saya. Kakak dan ipar adalah pasangan kakak He Junchai dari He Weizu. Lisa adalah saudara perempuannya He Lisa. Suami Lisa adalah suaminya. Xiao Bao adalah putra mereka. Totalnya ada 7 orang. 1 tidak lebih, 1 tidak kurang. Saya membuka salah satu dari sidik jari tersebut. Informasi rincin. Pupil mata saya tiba-tiba menyempit. Waktu perekaman. Semuanya tepat sehari sebelum saya menerima rumah. Saat itu, rumah ini belum menjadi milik saya. Suatu rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke kepala. Tangan dan kaki saya terasa sangat dingin. Apa artinya ini? Suara saya tenang hingga menakutkan. Kepala Xiao Li menunduk lebih rendah. Tidak berani menatap mata saya. Nyonya Jiang. Ini sebenarnya yang tidak ingin saya katakan. Dia terbata-bata. Tatapannya menghindar. Saya hanya mengucapkan satu kata. Itu adalah paman Anda, Tuan He Junchai. Membawa surat kuasa dari pemilik sebelumnya untuk diproses. Dia berkata Anda membeli rumah ini hanya untuk membuat satu keluarga berkumpul. Tinggal lebih dekat. Memudahkan perawatan. Dia berkata Anda sibuk bekerja. Dia akan membantu Anda terlebih dahulu. Merekam sidik jari anggota keluarga. Agar Anda tidak perlu datang lagi. Saya marah sampai seluruh tubuh bergetar. Bagus sekali sudah merekam untuk saya. Bagus sekali satu keluarga berkumpul. Tanpa sepengetahuan saya. Menyembunyikannya dariku. Secara sembunyi-sembunyi merekam sidik jari seluruh keluarganya. Ini bukan pencurian. Lalu ini disebut apa? Ini sama dengan langsung membuat kunci untuk masuk. Apa saja perbedaannya? Saya mengeluarkan ponsel. Ujung jari sedikit memutih karena tekanan. Saya butuh penjelasan. Tapi bukan dengan Anda. Tapi untuk kepala perusahaan properti Anda. Xiao Li tampak pucat. Nyonya Jiang. Jangan marah. Saya segera akan menelepon manajer kami. Tidak perlu. Saya memotong ucapannya. Langsung menekan 110. Saya sendiri. Memanggil orang untuk menjelaskan. Telepon tersambung. Halo. Saya ingin melapor ke polisi. Helisa adalah orang pertama yang berteriak. Telah dicatat 7 sidik jari secara ilegal oleh seseorang. Perusahaan properti juga terlibat. Alamatnya adalah Yunding Mountain Villa. A Blok 101. Menutup telepon. Dunia seolah-olah menjadi hening. Wajah Xiao Li sudah tidak berwarna. Bibirnya bergetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat dingin bangunan di depan ini. Rumah yang saya peroleh dengan penuh usaha.
Sekarang dia seperti lelucon besar. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, polisi belum datang. Sebuah SUV Mercedes hitam tiba-tiba berhenti mendadak. Dengan angkuh berhenti di pintu taman saya. Pintu mobil terbuka. Wajah Paman He Juncai yang penuh kemarahan muncul di depanku. Di belakangnya mengikuti istrinya, kakak ipar saya yang pedas dan menyakitkan, dan adik ipar Helisa dengan 3 anggota keluarganya. Dengan angkuh, menuntut pertanggungjawaban. Jiang Yao, He Junzai langsung menunjuk hidungku. Air liur terbang ke sana kemari. Helisa juga menyilangkan tangan, berbicara dengan nada sinis. Saya melihat sekelompok keluarga saya yang tampak beralasan. Tiba-tiba tertawa. Tawa itu sangat dingin, seperti es di bulan Desember. Kakak ipar melangkah maju. Suaranya tajam mengarah ke Longhua seperti pecahan kaca. Dulunya, Wei Zhou ingin membeli rumah ini. Kami memberikan ide. Kami juga membantu melihat Feng Shui. Semua ini adalah hasil kerja keras. Lagi pula, hanya aku yang bekerja keras. Bukankah itu uang keluarga He? Kita tidak bisa menghabiskannya. Sebuah pembenaran yang terbalik. Rumah ini dari awal hingga akhir muncul di depanku. He Wei Zhou hanya muncul saat menandatangani kontrak pinjaman terakhir. Menunjukkan diri. Soal uang, bonus proyeknya tidak stabil sepanjang tahun. Pengeluaran rumah tangga, sebagian besar bergantung pada gaji dan pendapatan investasi saya. Uang muka untuk membeli rumah ini, bahkan saya dapatkan dari menjual apartemen saya sebelum menikah. Ini semua, mereka tidak akan tahu. Hanya berpura-pura tidak mengerti. Saya berkata dengan tenang. Ketentramanku, sepertinya justru semakin membuat mereka marah. He Juncai menjadi merah padam, seperti seekor banteng yang marah. Dia tertawa sinis. Suaranya penuh ancaman. Saya mengangkat alis. Saya mundur selangkah. Tubuh saya langsung menghalangi pintu. Kata-kataku seperti batu yang dijatuhkan ke dalam minyak panas. Helisa adalah yang pertama berteriak. Apa yang kamu katakan ini masuk akal? Kamu menikah dengan kakakku. Pendapatan dan kekayaan keluargamu sebenarnya sudah layak memiliki bagian dari keluarga He. Kau benar-benar berani mengatakan bahwa rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau benar-benar tidak memperhatikan perasaan orang lain. Dia berkata sambil mau mengulurkan tangan untuk mendorongku. Tatapanku menjadi dingin. Aku menghindar dengan menyamping. Jaga mulutmu tetap bersih. Aku menikah dengan He Wei Zhong. Itu tidak berarti aku menjualmu. Datang dengan semangat yang menggebu, pergi dengan wajah penuh debu. Mobil Mercedes hitam itu mengeluarkan suara menggeram yang tak rela, menghilang di ujung jalan. Dunia akhirnya menjadi tenang. Saya berbicara di ujung telepon. He Wei Zhu yang masih diam. Dengan lembut saya mengatakan, saya menunggu kepastian darimu. Kemudian saya langsung memutuskan sambungan telepon. Saya tidak menangis, bahkan setetes pun tidak. Hanya merasa, apa yang ada di hatiku, bersamaan dengan telepon tadi, hancur sepenuhnya. Nona Jiang, polisi tua itu mengembalikan sertifikat rumah kepada saya. Kami sarankan kepada Anda, segera mengganti inti kunci pintu, atau mereset sistem. Jika mereka kembali mengganggu, Anda dapat melapor kapan saja. Terima kasih kepada kalian, rekan polisi. Saya menganggukkan kepala, mengantarkan polisi pergi. Saya berdiri sendiri di depan pintu rumah yang kosong. Sinar senja yang lembut membuat bayangan saya terlihat sangat panjang. Saya mengeluarkan ponsel, menghubungi tukang kunci perusahaan. Halo, tukang kunci. Saya ingin mengganti kunci. Villa Genting Adong 101. Ganti dengan jenis yang paling mahal dan paling aman. Segera datang ke sini. Apapun pilihan He Wei Zhou. Rumah ini, wilayah yang sepenuhnya milik saya. Mulai hari ini, saya harus menjaga ini sendiri. Tidak ada yang boleh melangkah masuk lagi. Tukang kunci datang dengan cepat. Dia adalah pria berusia lebih dari 50 tahun. Dia tidak banyak bicara. Namun, alatnya sangat profesional. Aku melihat dia dengan terampil membongkar kunci pintar Jerman yang ternoda itu. Hatiku tidak merasakan sedikit pun gelombang. Seolah-olah yang dibongkar adalah bukan hanya sebuah kunci. He Wei Zhu yang masih diam. Hubungan yang tampak kokoh itu sebenarnya sudah lama termakan oleh waktu dalam pernikahan. Saat guru bekerja, ponselku bergetar hebat di dalam tas. Tidak perlu melihat pun sudah tahu. Itu He Wei Zhu. Aku tidak menghiraukannya. Beberapa hal begitu terlanjur terbongkar. Tidak ada jalan kembali. Dia memilih keluarganya. Itu sama dengan Nona. Tinggal seorang diri di rumah sebesar ini. Guru tiba-tiba membuka suara. Aku menjawab dengan datar. Itu harus memperhatikan keselamatan. Kunci ini adalah yang terbaik di tempatku. Kunci dengan level militer. Sidik jari. Kode sandi.
Verifikasi 3 lapis iris mata. Selain dirimu sendiri, tidak ada yang bisa masuk. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit kekhawatiran dalam tatapannya. Hatiku, tiba-tiba terasa tersentuh lembut. Seorang asing yang tidak kukenal, masih peduli pada keselamatanku. Dan suami saya yang katanya sangat mencintai saya, justru bekerja sama dengan keluarganya, mencoba membobol pintu rumah saya. Sungguh ironis. Terima kasih kepada Anda. Menguasai. Saya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kunci hati segera terpasang. Warna metalik perak kelabu, memancarkan sinar dingin yang keras di bawah sinar matahari terbenam. Saya telah mendaftarkan sidik jari dan pemindaian iris mata saya. Ketika suara elektronik terdengar jelas menyatakan bahwa autentikasi berhasil. Saat menyambut kembali di rumah, saya telah tegang sepanjang hari. Baru akhirnya merasakan sedikit kelonggaran. Setelah master pergi, saya masuk ke rumah yang benar-benar milik saya. Di dalamnya masih dalam keadaan kosong. Kosong. Dinding beton. Kabel terbuka. Segala sesuatunya menunggu saya untuk mengisinya. Saya menutup pintu, memisahkan heboh dunia dari luar. Getaran ponsel akhirnya berhenti, digantikan oleh beberapa pesan WeChat. Saya mengklik. Semua berasal dari He Weizu. Pesan terakhir, dikirim 5 menit yang lalu. Saya melihat tanda seru itu, hanya merasa lucu. Dia sampai sekarang masih menggunakan cara ini. Nada memberi perintah yang tinggi untuk berbicara kepada saya. Dia berhak apa? Aku perlahan mengetik satu kata demi kata. Mengklik, mengirim. Lalu, saya membuka halaman kontak He Weizu. Tanpa ragu saya menekan tombol hapus merah. Selamat tinggal. Semua berasal dari He Weizu. Tidak akan pernah bertemu lagi. Saya memandang ruang kosong ini, tetapi membuat saya merasa tenang. Di sini, kedepannya ini akan menjadi rumah saya sendiri. Tanpa pertengkaran, tanpa intrik, tanpa kerabat yang menjijikkan. Bagus sekali. Saya sedang merencanakan hal-hal mengenai renovasi. Telepon saya berbunyi lagi. Saya telah memasukkan sidik jari dan iris saya. Itu adalah nomor telepon rumah yang asing. Saya mengernyitkan dahi. Diangkat. Permisi, apakah ini Nona Jiang Yao? Suara pria yang sopan terdengar. Saya adalah kepala pusat layanan properti Yunding Villa. Selamat pagi. Saya adalah kepala pusat layanan properti Cloud Top Mansion. Nama belakang saya adalah Wang. Suara manajer Wang mengandung kecemasan yang jelas. Nona Jiang, mengenai masalah rumah Anda hari ini, kami sangat meminta maaf. Ini adalah kelalaian dalam pekerjaan kami, yang telah menyebabkan Anda kesulitan besar. Apakah Anda sekarang tersedia? Saya ingin menjelaskan dan meminta maaf langsung kepada Anda. Dan kami telah menyiapkan rencana kompensasi. Berharap bisa mendapatkan pengertian Anda. Manajer properti. Saya tidak menyangka. Reaksi mereka begitu cepat. Saya sekarang berada di rumah. Saya berkata, baiklah, baiklah. Silakan tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Suara manajer Wang terdengar seperti dia mengembuskan napas lega. 10 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Saya melihat melalui kamera kunci pintu baru. Seorang pria parubaya berpakaian jas. Sisinya, berdiri pelayan kecil Li yang menggigil siang tadi. Keduanya memegang kotak hadiah yang dibungkus dengan indah. Saya membuka pintu. Nona Jiang. Selamat pagi, selamat pagi. Begitu manajer Wang melihat saya, langsung tersenyum lebar. Terus-menerus membungkuk. Benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Itu karena kami tidak mengelola dengan baik. Telah merepotkan Anda. Xiao Li mengikuti di belakang. Minta maaf dengan wajah pucat. Saya tidak membiarkan mereka masuk. Hanya saja sudah berada di ambang pintu. Melihat mereka dengan ekspresi datar. Silakan katakan. Rencana kompensasi apa? Saya tidak tertarik melihat mereka berakting. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah. Melihat saya begitu langsung, manajer Wang terkejut sejenak. Segera mengambil dokumen dari tasnya. Nona Jiang. Ini adalah keputusan penanganan perusahaan kami. Pertama, mengenai pelayan kecil Li yang terlibat, kami memutuskan untuk memecatnya, dan akan memberitahu seluruh industri. Kedua, mengenai gangguan mental yang telah Anda alami, dan risiko keamanan, kami bersedia memberikan kompensasi sebesar 50.000 yuan untuk kerugian mental Anda. Ketiga, perusahaan kami akan menghapuskan biaya untuk rumah ini kepada Anda. Seluruh biaya properti selama 10 tahun ke depan. Anda lihat, apakah Anda masih puas dengan rencana ini? Dia menatapku dengan wajah tegang. Keringat mulai mengalir di dahinya. Aku mengambil dokumen itu. Sekilas aku melirik. Memecat Xiao Li. Mengganti rugi. Harus diakui. Rencana penanganan ini tentu saja merupakan tanda kesungguhan. Biaya properti di Yunding Sanzuang 1 tahun bisa lebih dari 10.000. 10 tahun bisa lebih dari 100.000. Ditambah dengan 50.000 tunai. Secara total jadi 200.000. Mereka ingin mengeluarkan uang untuk menekan masalah ini sepenuhnya. Itu juga benar. Jika isu tentang merekam sidik jari non pemilik ini tersebar, akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi kawasan villa mewah mereka. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Pengurus bernama Xiao Li itu mendengar kata dipecat. Tubuhnya bergetar hebat. Hampir tidak bisa berdiri. Bibirnya bergetar. Ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia ditatap dengan tajam oleh manajer Wang. Saya melihat dia. Tiba-tiba aku berbicara.
Kenapa kamu membantu He Junchai? Xiao Li bergetar seluruh tubuhnya. Dia mendongak tiba-tiba. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Tuan He, dia memberi saya 5.000 yuan. Suara Xiao Li lemah dan kaku. Dia berkata, mereka adalah satu keluarga. Cepat atau lambat harus pindah masuk. Merekamnya sebelumnya akan lebih praktis. Dia berkata Anda juga setuju. Hanya saja tidak ada waktu untuk datang. Saya hanya tersesat sejenak. Ternyata demikian. Saya sudah tahu. Tidak ada keuntungan. Seorang pengelola properti tidak berani mengambil risiko sebesar itu. Kata-kata saya membuat mata manajer uang seketika bersinar. Saya tidak lagi melihat Xiao Li. Pandangan beralih ke orang yang bertanggung jawab itu. Saya bisa tidak menyelidiki. Saya juga bisa tidak menginginkannya. Kata-kata saya membuat mata manajer uang langsung bersinar. Tapi, saya beralih topik. Saya punya satu syarat. Anda berkata, selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan memuaskan Anda. Saya ingin perusahaan properti Anda mengeluarkan pengumuman resmi. Saya menatap matanya, mengatakan kata demi kata. Isi pengumuman sangat sederhana. Hanya mengatakan, pemilik unit 101 di Candi Yunding adalah saya, Jiang Yao. Properti ini tidak ada hubungan dengan siapapun dari keluarga He. Sama sekali tidak ada hubungan. Kedepannya, selain diri saya sendiri, siapa lagi? He Junchai, Helisa, dan lainnya dilarang melangkah setengah langkah masuk ke kompleks Yunding Villa. Jika mereka memaksa masuk, keamanan properti kalian berhak untuk segera mengusir mereka. Dan pengumuman ini harus ditempelkan di tempat paling terlihat di pintu masuk kompleks. Setidaknya selama seminggu. Senyum di wajah manajer uang membeku. Dia tidak menyangka. Saya tidak ingin uang tetapi ingin dia melakukan hal yang sangat menyinggung. Ini sama saja dengan mempermalukan seluruh keluarga He di Yunding Villa. Wajah manajer uang berubah-ubah. Dia jelas sedang mempertimbangkan pro dan kontra. Menyinggung seorang pemilik yang belum menempati. Dan menyinggung sebuah keluarga yang tampaknya memiliki latar belakang. Mana yang lebih merepotkan? Tetapi saya tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Suara saya menjadi dingin. Kata-kata saya seperti palu berat, memukul dengan keras di hati manajer uang. Keringat dingin segera muncul di dahinya. Dia hampir memaksakan diri untuk berkata. Saya mengangguk sedikit. Sebuah batu besar di hati terasa lega. Saya memang ingin menggunakan cara ini. Sepenuhnya memutuskan harapan keluarga He. Saya tidak hanya ingin mereka tidak bisa masuk ke rumah saya. Saya juga ingin mereka tidak bisa masuk ke pintu kompleks kami. Saya ingin semua orang tahu. Saya Jiang Yao bukanlah buah yang bisa mereka perlakukan sesuka hati. Nyonya Jiang. Tentang Xiao Li. Manajer uang bertanya dengan hati-hati. Saya melirik pemuda yang hampir menangis itu. Setelah mengucapkannya, saya tidak lagi mempedulikan mereka. Langsung menutup pintu. Di luar pintu, terdengar suara manajer uang seperti mendapatkan pengampunan. Dan teguran lembut terhadap Xiao Li. Dengan cepat, segalanya kembali tenang. Saya bersandar pada pintu yang dingin. Menghela napas panjang. Langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, adalah menunggu jawaban terakhir dari He Weizu. Meskipun, saya sudah menduga jawabannya. Pagi-pagi keesokan harinya, saya terbangun oleh bunyi bel telepon yang mendesak. Itu panggilan dari ibu saya. Hatiku terasa berat. Ada firasat buruk. Yao Yao, akhirnya kamu mengangkat telepon. Di ujung telepon, suara ibuku terdengar hampir menangis karena panik. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan keluarga Weizu? Mertuamu, pagi-pagi sekali datang ke rumah kami. Duduk di lantai, menangis dan berteriak, mengatakan bahwa kamu durhaka dan tidak berbakti, ingin mengusir seluruh keluarganya dari rumah, bahkan ingin melaporkan mereka ke polisi. Tetangga semua keluar untuk melihat, kamu membuat wajah keluarga kami. Ditaruh di mana? Saya memejamkan mata. Yang seharusnya datang, tetap saja datang. Keluarga He sangat keras kepala, sekarang mulai melunak, dan bahkan menggunakan ini. Dengarkan saya berbicara, langsung mengganggu orang tuaku. Jangan terburu-buru, beban besar di hati terasa lega. Saya berusaha membuat suara saya terdengar tenang. Kamu suruh dia berikan teleponnya padaku. Baiklah, baiklah. Kamu bilang dia. Kamu cepat bicara baik-baik sama dia. Biarkan dia tidak menangis lagi. Dari telepon terdengar suara gaduh. Dengan cepat, seorang gadis dengan suara tajam mulai berbicara. Dengan nada menangis dan keluhan yang tak berujung. Jiang Yao, kau ini serigala mata putih yang tidak punya hati. Di mana tepatnya keluarga He kami telah menyakiti kamu. Anakku bekerja keras di luar untuk mencari uang. Untuk membelikanmu rumah besar. Inilah cara kamu memperlakukan keluarga kami. Kamu tidak membiarkan kami masuk sudah cukup. Kamu bahkan membuat pihak pengelola memblokir kami. Apakah kamu ingin memaksa kami sampai mati? Itu suara mertuaku. Dia berakting dengan penuh emosi. Seolah-olah telah menerima ketidakadilan yang besar. Seandainya bukan aku yang mengalami semua ini kemarin, aku mungkin benar-benar akan berpikir, diriku adalah seorang penjahat yang terkutuk. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Aku berbicara dengan dingin. Di ujung telepon,
Suara tangisan mertuaku tiba-tiba terhenti. Dia mungkin tidak menduga. Menghadapi keluhannya, reaksiku akan sedingin ini. Apa sikapmu ini? Dia berkata dengan frustrasi. Bagaimana sikap saya? Aku duduk dari tempat tidurku, berjalan menuju jendela, melihat sinar matahari yang cerah di luar. Aku hanya merasa, Anda seharusnya menjadi aktris. Itu benar-benar buang bakat. Sudah sepuh umurnya. Pagi-pagi sekali, berlari ke rumah orang tua saya mengamuk. Apa Anda tidak merasa malu? Saya bahkan merasa cemas untuk Anda. Dia tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Apa maksud saya? Suara saya tiba-tiba meninggi. Dengan kemarahan yang terpendam lama. Keluarga Anda semua, seperti bajingan, merekam sidik jari rumah saya secara sembunyi-sembunyi. Dan dengan berani menghalangi pintu saya. Ketika mengancam saya, kenapa Anda tidak merasa malu? He Juncai menunjuk hidung saya dan memarahi saya. Ketika Helisa ingin mendorong saya, kenapa Anda tidak merasa malu? Sekarang berpura-pura jadi korban. Berlari ke depan orang tua saya berakting. Apa Anda tidak merasa ini terlalu terlambat? Aku memberitahumu. Dulu saya memberi He Weizong muka. Seringkali bersabar terhadap kalian. Mulai hari ini, kalian semua jangan berharap bisa menginjakku lagi. Orang tua saya semakin tua. Tidak tahan dengan perlakuan kalian yang seperti ini. Mohon sekarang, segera pergi dari rumah orang tuaku. Jika tidak, saya tidak hanya akan melapor. Menangkap kalian karena memasuki rumah orang lain tanpa izin. Saya tidak hanya akan melapor. Mengusut tanggung jawab terkait pelanggaran rumah. Masih akan menuntutmu sesuai hukum. Tanggung jawab hukum atas gangguan kepada orang tua. Kata-kata saya seperti tembakan bertubi-tubi. Cepat dan tajam. Di ujung telepon. Benar-benar tidak ada suara. Setelah beberapa saat, suara gemetar ibuku baru terdengar. Yao Yao. Dia pingsan karena marah padamu. Hatiku terkejut. Tapi segera dia tenang kembali. Pingsan. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, 90% itu pura-pura. Jangan panik. Kamu hubungi 120. Minta ambulans datang. Semua pemeriksaan lakukan sekali. Saya akan menanggung biayanya. Jika dia benar-benar mengalami sesuatu yang serius. Biaya medis, biaya nutrisi. Tanggung jawab yang harus saya pikul. Aku tidak akan pernah menyerah. Tapi jika dia berpura-pura, suaraku menjadi dingin. Maka saya akan melibatkan pengacara sesuai hukum. Mengejar tanggung jawab hukum yang relevan. Aku selesai berbicara. Langsung memutuskan telepon. Aku tidak bisa membiarkan ibuku terus terlibat dengannya. Ibuku lembut hati. Dan mudah terpengaruh. Sangat mudah terikat oleh moral. Aku harus menggunakan sikap yang paling tegas. Menguasai kendali atas masalah ini. Kuat-kuat dipegang di tanganku. Setelah memutuskan telepon, aku segera menelpon temanku yang menjadi kepala perawat. Menjelaskan ringkasan kejadian. Tenang saja, Yao Yao. Serahkan urusan ini padaku. Apakah ini manusia atau hantu? Dia bisa mengetahuinya dengan sekali lihat. Dengan jaminan teman masa kecil. Hatiku sedikit merasa tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur. Melihat layar ponsel. Terjebak dalam perenungan. Masalah telah berkembang ke titik ini. Antara aku dan He Weizu. Sudah tidak ada ruang untuk berputar. Perceraian adalah satu-satunya akhir. Rumah ini adalah harta saya sebelum menikah. Ada rantai bukti yang jelas. Mereka tidak bisa merebutnya. Tapi, kami masih memiliki satu rumah yang kami tinggali bersama setelah menikah. Juga ada beberapa tabungan dan produk keuangan. Ini harus segera dibagi. Saya tidak bisa memberikan mereka kesempatan untuk memperhitungkan saya lagi. Saya membuka komputer. Mulai mencari pengacara perceraian paling terkenal di kota ini. Tepat pada saat itu, sebuah panggilan video muncul. Itu adalah He Weizu. Saya melihat nama-nama yang berkedip di layar. Tatapan saya dingin. Saya ingin melihat. Apalagi yang bisa dia katakan. Saya terhubung ke panggilan video. Kamera goyang beberapa kali. Menampilkan wajah He Weizu yang terlihat letih dan marah. Dia tampaknya berada di sebuah bandara. Latar belakangnya bising. Kalimat pertama yang dia ucapkan masih merupakan tuduhan. Saya melihat gambar itu di video. Wajah yang familiar sekaligus asing. Tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu merasa seluruh dunia seharusnya berputar di sekitar keluarga He? Ibuku datang ke rumahku untuk membuat keributan. Itu adalah bakat. Aku membiarkannya pergi adalah tindakan pembangkangan besar. Membuatnya masuk rumah sakit karena marah. Standar ganda yang kamu miliki. Sangat lihai dalam bermain. He Weizu terdiam oleh kata-kataku. Wajahnya memerah. Dia adalah ibuku. Dia adalah seorang yang lebih tua. Kenapa kau tidak bisa sedikit mengalah padanya? Saya tertawa keras. Namun mataku tidak menampakkan senyuman sama sekali. Apa aku belum mengalah cukup banyak? Sudah menikah selama 5 tahun. Aku mengalah padamu. Mengalah pada orang tuamu. Mengalah pada kakak dan adikmu. Apa yang aku dapatkan setelah mengalah sampai saat ini? Mendapatkan mereka. Menganggapku sebagai orang yang bisa dimanfaatkan terus-menerus. Mendapatkan mereka. Menganggap rumahku sebagai rumah mereka sendiri. Mendapatkan kau yang untuk mereka. Datang untuk menyalahkanku. Dia Weizu. Aku sudah muak. Suaraku sangat tenang. Namun dengan ketegasan yang tidak dapat diragukan. He Weizu dalam video tersebut. Sepertinya tertegun oleh ketenanganku. Dia menatapku dengan bingung. Mulutnya terbuka sedikit. Namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah mencari pengacara. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Langsung melemparkan bom besar. Mari kita bercerai. 2 kata, cerai. Aku mengatakannya dengan sepele.
Namun mata He Weizu tiba-tiba membesar, penuh dengan ketidakpercayaan. Berpisah, perceraian. Jiang Yao, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja saya tahu. Saya menatap matanya. Tatapan saya tidak menghindar sedikit pun. Rumah ini adalah hasil penjualan apartemen sebelum pernikahan saya. Ditambah semua tabungan saya untuk membelinya. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Rumah yang kami tinggali sekarang adalah harta setelah pernikahan. Setiap orang setengah. Mobil itu milikmu. Tabungan dan investasi. Kita akan membagi sesuai dengan hukum. Saya telah menyiapkan surat perjanjian perceraian. Pengacara akan mengirimkannya kepadamu. Jika kamu tidak keberatan, segera kembali untuk menandatanganinya. Jika kamu keberatan, maka kita akan bertemu di pengadilan. Saya dengan jelas memisahkan masa depan kita. Dengan sangat jelas, He Weizu benar-benar panik. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengajukan perceraian. Di matanya, saya mungkin terlihat seperti wanita tradisional yang tidak bisa hidup tanpa dia. Dia hampir berteriak, Jiang Yao, jangan berkelahi. Saya tahu kamu kali ini marah. Apakah saya tidak bisa meminta maaf padamu? Saya mewakili ibu saya dan saudara laki-laki saya. Tolong untuk keluargaku. Minta maaf padamu. Jangan sebut tentang perceraian. Kita jalani hidup dengan baik. Bagaimana? Suaranya menjadi lembut, mulai bermain dengan emosi. Jika ini terjadi di masa lalu, aku mungkin akan melunakkan hatiku. Tapi sekarang tidak lagi. Ketika hati manusia sudah dingin, tidak akan pernah bisa hangat kembali. Dia Weizu. Aku berkata pelan. Sejak kamu menelepon, tanpa bertanya benar atau salah, biarkan aku meminta maaf kepada keluargamu. Sejak saat aku meminta maaf, kita sudah selesai. Di hatimu, aku tidak pernah menjadi yang paling penting. Keluargamu selalu berada di depan saya. Hari-hari seperti ini, aku sudah cukup hidup seperti ini. Bukankah kamu bertanya apakah aku puas? Saya akan menjawab Anda sekarang. Sampai hari aku mendapatkan sertifikat perceraian. Hanya dengan itu saya akan benar-benar puas. Setelah mengatakannya, aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Langsung memutuskan video, menekan layar ponsel, memantulkan wajahku yang tenang dan dingin. Selamat tinggal, cintaku yang dulu. Selamat tinggal, pernikahanku yang konyol. Jalan menuju masa depan. Aku ingin sendiri. Melangkah dengan indah. Aku sedang bersiap-siap untuk menelepon pengacara. Telepon dari sahabat kecil datang lebih dulu. Yao Yao. Selesai. Suaranya terdengar sangat bersemangat. Ketua Liu turun tangan langsung. Untuk mertuamu. Melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Bahkan helai rambut juga diperiksa. Dan hasilnya, tebak apa? Tidak ada masalah. Lebih sehat dari siapapun. Berpura-pura pingsan dan langsung terbongkar. Wajah nenek itu seketika berubah wajah. Jangan tanya betapa menariknya itu. Sekarang dia sudah merasa kalah. Sudah diminta keluar oleh orang tuamu. Saya menghela napas lega. Terima kasih, sahabat. Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Sahabat masa kecil yang satu itu. Kerabat yang sangat menyebalkan ini. Sudah seharusnya diobati sejak lama. Ada satu hal lagi. Ketua Liu berkata, ibumu mertua berteriak-teriak di rumah sakit. Mengatakan bahwa kamu membeli rumah seharga 3 juta. Tidak memberikan sepeser pun untuk keluarga. Adalah anak yang tidak berbakti. Kata-kata ini didengar oleh beberapa anggota keluarga pasien. Saya mengerutkan dahi. Apa yang ingin dia lakukan? Apalagi yang bisa dia lakukan? Merusak namamu, kan? Tapi kamu tenang saja. Saya sudah meminta Ketua Liu untuk menyimpan rekaman video pengawas. Jika dia berani berbicara sembarangan di luar. Ini adalah bukti pencemaran nama baik. Rekaman video pengawas. Jantungku berdegup kencang. Iya, besar kecil berkata di telepon. Di koridor rumah sakit ada pengawas. Dia terlihat mengamuk di sana. Direkam dengan jelas. Saya sengaja meminta Ketua Liu untuk menyalin satu salinan. Nanti akan saya kirim ke emailmu. Ini adalah bukti di pengadilan. Menutup telepon. Saya segera membuka email di komputer. Sebuah email baru muncul. Saya mengklik video yang terlampir. Dalam video tersebut, mertuaku yang selalu memperhatikan Citra, sedang duduk di lantai rumah sakit tanpa sopan santun. Dia memukul-mukul pahanya, dan menangis keras kepada orang-orang di sekitarnya. Menantuku itu, hatinya terlalu kejam. Anakku bekerja keras menghasilkan uang. Dia membeli villa besar seharga 3,8 juta. Di sertifikat properti, hanya tertulis namanya seorang. Sekarang, bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke rumah. Kami berdua yang sudah tua, dengan susah payah membesarkan anak, hingga menghasilkan serigala berbisa seperti ini. Kemampuan aktingnya luar biasa. Banyak orang di sekitar yang tidak mengerti kebenaran, menunjukkan ekspresi simpatik. Beberapa orang bahkan mulai menunjuk-nunjuk ke arah kamera, berdiskusi dengan ramai. Saya menonton video itu. Wajahnya yang membalikkan yang benar dan salah, membuat saya marah hingga menggigil. Dia ingin menghancurkan saya. Dia ingin merusak nama baik saya, membuat saya mendapatkan Cap tidak berbakti. Cap sebagai pengambil harta keluarga secara sembunyi-sembunyi. Dengan cara ini, dalam kasus perceraian, anaknya, He Weizu, dapat mengambil posisi moral yang tinggi. Pikiran yang sangat jahat. Saya akan membuat video, bersama dengan catatan laporan polisi di depan kantor properti kemarin. Foto pengumuman yang ditempel oleh perusahaan properti. Faktur kunci pintu yang baru diganti. Semuanya saya simpan dengan rapi dan terpisah. Lalu, saya mengirimkan dokumen-dokumen ini. Dikemas dan dikirimkan ke pengacara perceraian terkenal yang baru saja saya hubungi. Pengacara perceraian bintang. Di akhir email, saya hanya menulis satu kalimat. Pengacara Zhang. Saya meminta untuk segera bercerai.
dan secara hukum mengklaim bahwa pihak lain seharusnya mendapatkan bagian yang lebih sedikit, atau tidak mendapatkan harta bersama suami istri. Saya sebenarnya ingin memberinya sedikit harga diri, tetapi tindakan keluarganya benar-benar menghapuskan sisa-sisa perasaan saya, karena mereka tidak berbelas kasih. Jangan salahkan saya jika saya tidak berbakti. Setelah melakukan semua ini, saya merasa seperti ada batu besar yang menekan hati saya. Akhirnya sedikit terangkat. Selanjutnya, adalah menunggu tanggapan pengacara dan negara bagian Hewei, melakukan penyelesaian aset yang positif. Saya membuka aplikasi perbankan seluler. Saya ingin memastikan situasi dana di rekening bersama kita. Tidak tahu sebelum melihat. Begitu melihat, saya terkejut. Di rekening bersama kita, terdapat lebih dari 800.000 simpanan. Ini adalah uang yang kami kumpulkan selama beberapa tahun ini. Uang yang disiapkan untuk keadaan darurat. Tetapi sekarang, saldo yang tersedia di rekening ternyata hanya tersisa kurang dari 1.000 yuan. Saya segera memeriksa rincian transaksi. Sebuah catatan transfer muncul di layar, tercetak dengan jelas di layar, tepatnya kemarin sore, yaitu setelah saya melapor ke polisi. Hewei Zhu dari luar daerah, melalui perbankan seluler, mentransfer seluruh 800.000, dikirim kepada He Junchai. Pada catatan transfer, tertulis jelas dengan 4 kata, uang untuk pembelian rumah, ketidakadilan, kekecewaan. Semua itu mendorong saya ke tenggorokan. Saya memegang ponsel, karena tekanan yang kuat, yang perlahan memucat. Baiklah, bagus, Hewei Zhu. Ini bukan lagi sekedar ketidakadilan sederhana. Ini sangat jelas. Dengan terang-terangan, memindahkan aset dalam pernikahan. Harta bersama. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Pertama-tama, mereka diam-diam merekam sidik jari. Berusaha menciptakan fakta tinggal bersama. Kemudian, setelah saya menyadari, langsung memindahkan simpanan kita. Dikeluarkan. Dipalsukan sebagai uang pembelian rumah untuk He Junchai. Dengan cara ini, akan berubah dari harta suami istri kita, harta bersama, menjadi milik keluarga He. Dana internal. Dana mereka. Mereka bahkan ingin menggunakan uang ini sebagai bukti bahwa mereka kontribusi untuk membeli rumah. Mereka tidak hanya ingin rumah saya, mereka juga ingin menguras semua uang saya. Saya menatap catatan transfer itu dengan penuh perhatian. Sangat marah. Namun, saya malah menjadi tenang. Saya menyimpan tangkapan layar transfer tersebut. Lalu saya memeriksa kartu kredit lain yang terhubung dengan Hewei Zhu. Tagihan menunjukkan, dalam setahun terakhir, Hewei Zhu memiliki pengeluaran tetap sebesar 5.000 yuan setiap bulan. Penerima adalah atas nama ibunya. Dan masalah ini, dia tidak pernah membicarakannya dengan saya. Saya selalu mengira, dia hanya memberi uang kepada orang tuanya saat perayaan. Tidak disangka, dia sudah melakukan ini secara diam-diam. Diam-diam mensubsidi keluarganya yang seperti lubang tanpa dasar. Ternyata, saya adalah orang bodoh yang terus-menerus dibohongi. Saya menyimpan tangkapan layar ini, disimpan satu persatu, dikemas, dikirim kembali kepada pengacara saya. Kali ini, isi email hanya terdiri dari 2 kata. Pengacara saya, pengacara Zhang. Keesokan harinya, dia menelepon saya pagi-pagi. Suaranya tenang dan tegas, seperti pil penenang. Dia telah membuat kesalahan yang sangat bodoh. Saya mendengarkan dengan tenang. Tim saya sudah pada pagi ini mengajukan aplikasi penyelamatan aset ke pengadilan. Ini adalah langkah pertama. Ini adalah langkah yang paling krusial. Setelah pengadilan memberikan persetujuan, dia Wei Zhu dan rekening bank terkait atas nama He Junchai, penerima transfer tersebut, semua akan segera dibekukan. Artinya, uang 800.000 itu, mereka tidak bisa menggunakan sepeser pun. Suara pengacara Zhang mengandung kepercayaan diri yang kuat. Selain itu, kartu gaji He Wei Zhu sendiri, ini juga akan dibekukan. Pengadilan hanya akan memberinya biaya hidup minimum di daerah setempat, jika dia ingin berfoya-foya di luar, atau membeli tiket pesawat untuk kembali dan membuat keributan. Itu semua akan menjadi sangat sulit. Hatiku muncul perasaan kepuasan. Inilah yang saya inginkan. Mengenai uang 5.000 yang dia kirimkan setiap bulan kepada ibunya. Ini termasuk tindakan menggunakan harta bersama tanpa persetujuan Anda. Tindakan sepihak terhadap harta bersama suami istri. Saat pembagian aset, uang ini, saya akan membantu Anda untuk mendapatkan kembali setiap sen. Berapa banyak yang dia habiskan, harus dikurangi dari aset yang dia terima. Pengacara Jiang, apa yang perlu kita lakukan sekarang, adalah memperketat jaring, membuatnya menjadi ikan yang terpisah dari air. Ia akan kembali, dan dia pasti akan kembali, memohon kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Saya menggenggam telepon, untuk pertama kalinya merasakan kekuatan, bukan kemarahan yang putus asa, melainkan menggunakan hukum sebagai senjata. Dengan tenang secara bertahap memaksa musuh ke dalam keadaan terjepit. Pengacara Zhang, terima kasih, ini adalah pekerjaan saya. Selanjutnya, Anda hanya perlu tetap tenang, jaga dirimu baik-baik, serahkan medan perang kepada kami. Menutup telepon, saya melihat keluar jendela. Pemandangan Cloudtop Villa sangat indah. Mulai hari ini, saya akhirnya bisa menikmati pemandangan ini dengan tenang. Saya memblokir semua nomor telepon He Jiaran, juga keluar dari semua grup kerabat yang terkait dengan mereka. Duniaku lebih tenang dari sebelumnya. Saya mulai melihat contoh renovasi secara online, menghubungi desainer. Rumah ini, saya ingin mendesainnya sesuai dengan yang saya suka. Minimalis, cerah, terbuka.
Sama seperti kehidupan masa depanku. Sore 2 hari kemudian, saya sedang melakukan panggilan video dengan desainer. Membahas desain taman. Ponsel saya berbunyi. Itu adalah nomor asing. Saya menjawab panggilan itu. Di ujung telepon, terdengar teriakan He Weizhu yang panik. Jiang Yao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Semua kartu bank saya telah dibekukan. Saya terjebak di luar daerah. Mereka bahkan tidak punya uang untuk menginap di hotel. Suaranya penuh dengan kepanikan dan ketidakpercayaan. Saya tersenyum kecil. Bukankah ini kau yang mencarinya? Ketika kamu mentransfer 800.000, kenapa tidak memikirkan hari ini? Itu saya pinjamkan kepada kakak saya. Itu adalah pinjaman. Dia masih bersikeras. Benarkah? Jika demikian, pergi dan jelaskan kepada hakim. Dia Weizhu. Saya sarankan kamu. Kembali secepatnya. Semakin lama kamu menunda, semakin tidak menguntungkan bagimu. Saya langsung memutuskan telepon. Mendengarkan suaranya yang marah dan putus asa. Perasaan saya sangat menyenangkan. Desainer di ujung video lainnya bertanya dengan hati-hati. Nona Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Saya menghadap kamera, menunjukkan senyuman yang cerah. Saya baik-baik saja, lebih baik dari sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Ayunan ini, saya rasa bisa ditempatkan di bawah pohon osmanthus itu. Hari ketika He Weizhu kembali, adalah hari yang mendung. Saya sudah berada di rumah baru saya, berbicara dengan tim konstruksi tentang rincian perubahan air dan listrik. Bel pintu ditekan dengan keras, seolah-olah ingin menembus pintu. Saya tidak membuka pintu, hanya berjalan ke sana, menekan sistem visual pada kunci pintu. Di layar, muncul wajah He Weizhu. Wajahnya yang terdistorsi karena marah dan kelelahan dalam perjalanan. Dia terlihat sangat berantakan. Rambutnya acak-acakan. Janggutnya juga tidak dicukur. Kemeja yang dulunya rapi kini penuh kerutan. Jiang Yao, buka pintu. Dia mengetuk pintu dengan keras menggunakan telapak tangannya. Saya tahu kamu di dalam. Buka pintu. Saya menggunakan sistem intercom. Dengan dingin saya berkata, saya melalui sistem intercom. Silakan katakan jika ada yang perlu. Jika kamu terus mengetuk pintu, saya memanggil petugas keamanan. Judul saya, dari Victoria ke Tuan He. Detail ini membuat api kemarahan di matanya semakin besar. Jiang Yao, kenapa kamu berpura-pura di depanku? Kamu telah membekukan semua uang saya, membuat saya kembali seperti pengemis. Sekarang kamu bahkan tidak membiarkan saya masuk ke rumah. Ini adalah rumah saya, rumah kita bersama. Aku tertawa. Ingatanmu, sepertinya tidak terlalu baik. Di sertifikat rumah ini, hanya ada namaku. Uang muka, adalah uang dari penjualan apartemen saya sebelum menikah. Sebagian besar waktu, sayalah yang membayarnya kembali. Jadi, ini adalah rumah saya, bukan milikmu. Mengenai apa yang kamu katakan, rumah bersama, sudah dihancurkan oleh kamu dan sanak saudaramu. Dengan tanganmu sendiri, He Weizhu tidak menyerah. Dia mendekati kunci sidik jari, meletakkan jari-jarinya di atasnya. Saat menerima rumah dulu, saya pernah bercanda memberinya izin sementara. Tentu saja, termasuk sidik jarinya. Saya sudah menggantinya. Kegagalan verifikasi. Kegagalan verifikasi. Suara elektronik yang dingin berulang kali terdengar. Seperti pukulan yang menghantam. Mendarat di wajahnya. Dia akhirnya hancur. Dia tidak lagi mengetuk pintu, tapi mundur selangkah, menatap kamera dengan tajam. Di mata itu, penuh dengan ketidakpuasan dan kegilaan karena terdesak ke sudut. Penuh dengan kebencian dan kegilaan. Jiang Yao, kamu bisa. Kamu benar-benar bisa. Kamu pikir dengan mencari seorang pengacara, kamu bisa membuatku tak berdaya. Kamu pikir mengganti kunci akan membuatmu tenang? Aku beritahu kamu, ini belum selesai. Kamu membuatku tidak nyaman. Aku pasti tidak akan membiarkanmu nyaman. Kita adalah suami istri. Meskipun kita harus bercerai, aku juga punya setengah dari harta milikmu. Rumah ini, meskipun aku tidak membayar, saya juga pernah tinggal di sana. Aku juga telah berkontribusi untuk rumah ini. Aku akan membuatmu, rumah ini, tidak bisa kamu tinggali sehari pun. Aku akan membuatmu menyesalinya. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Segala yang dilakukan hari ini, dia berteriak dengan suara serak, berbalik, dan pergi dengan langkah yang tegas. Saya melihat bayangan punggungnya yang kacau. Di layar pengawasan semakin kecil. Dalam hati tidak ada sedikit pun gelombang. Penyesalan, hal yang paling saya sesali dalam hidup saya, adalah menikah dengannya dengan mata tertutup. Pemimpin tim konstruksi mendekat. Dia melihat saya dengan cemas. Kakak Jiang, orang itu. Saya menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Hanya orang yang tidak penting. Kita lanjutkan. Aku berbalik dan melanjutkan berbicara dengan para guru. Membahas gaya plafon. Seolah-olah segalanya yang baru saja terjadi. Hanya sebuah komedi yang tidak penting. Tapi saya tahu, situasinya tidak semudah itu selesai. Ancaman He Weizhu, bukan angin dari Kong Sure. Dengan tingkat ketidakberdayaan keluarga mereka. Selanjutnya, pasti adalah serangan balik yang lebih gila. Saya harus bersiap-siap. Firasat saya segera terbukti. Setelah He Weizhu kalah telak, mereka mengubah medan perang. Dari offline ke medan perang. Ketika saya online, teman masa kecil saya mengirimkan saya sebuah tautan ke sebuah forum lokal yang sangat populer. Sebuah posting baru, dengan judul yang sangat tinggi adalah, secara terang-terangan menceritakan, mengapa kakak saya yang telah bekerja keras untuk keluarga sampai pada titik perceraian. Saya membuka postingan tersebut. Penulis postingan, menggunakan nada suara adik ipar saya, Helisa, sepanjang artikel. Tulisan yang sangat emosional. Memutarbalikkan fakta, dia menggambarkan saya sebagai wanita matre yang penuh tipu daya.
mengatakan bahwa sejak awal saya hanya mengincar uang He Weizu, dan setelah menikah, saya memanipulasinya secara emosional. Membuatnya menjauh dari keluarganya dan mengatakan bahwa saya berusaha dengan segala cara, menipunya untuk membeli villa seharga 3,8 juta ini dan kemudian dengan tipu daya. Hanya menuliskan nama saya di sertifikat properti, dia menggambarkan tindakan keluarganya yang merobek jari jemari. Mempercantik cerita seolah-olah ingin memberi kejutan kepada kakaknya yang bekerja keras untuk keluarga agar bisa berkumpul. Menggambarkan tindakan saya melapor ke polisi sebagai tidak berperasaan. Kejam dan tidak berperasaan, ingin memasukkan keluarga ke penjara di dalam postingan. He Weizu menjadi pria baik yang bekerja tanpa pamrih untuk keluarga namun dikhianati dengan kejam, sedangkan saya adalah seorang yang tidak berbakti, matre, jahat, dan tidak tahu terima kasih, di bawah postingan tersebut. Saya melampirkan beberapa foto yang telah dipilih dan diolah dengan hati-hati, salah satunya adalah He Weizu di lokasi proyek. Dia mengenakan helm keselamatan. Foto lain menunjukkan wajahnya yang lelah, ada ibu mertua saya di koridor rumah sakit. Ada juga satu foto yang sangat menyedihkan. Itu adalah foto penampilan rumah baru saya dengan caption, inilah villa mewah ini, yang menghisap kemanusiaan, dalam postingan tersebut. Seperti naskah yang direncanakan dengan baik, segera memicu komentar di forum. Hampir semua orang mengutuk saya, wanita ini sangat tidak mempertimbangkan perasaan, dia memperlakukan keluarga orang lain seperti ini. Dia memperlakukan keluarga orang lain seperti ini, mengenal wajah tetapi tidak mengenal hati. Saya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini, sangat sulit untuk memahami perilaku semacam ini. Seharusnya setelah menikah dia bersatu dengan suami. Saya benar-benar merasa kasihan pada pria ini, sebaiknya segera menyelesaikan masalah pernikahan, He Junchai dan kakak ipar. Bahkan dia menggunakan akun kecil untuk menghasut di kolom komentar, mengusulkan untuk membongkar tempat kerja dan nama saya. Mereka ingin menjadikan saya sebagai sasaran di tiang penghinaan melalui opini publik. Mereka ingin menyebabkan kematian sosial saya dengan cepat. Ponsel saya mulai menerima berbagai telepon dari nomor asing yang mengganggu, ada orang yang menelepon. Tidak peduli benar atau salah, itu adalah penghinaan, beberapa orang bahkan mengirimkan pesan kutukan yang sangat kasar. Kehidupan tenang saya telah sepenuhnya hancur. Saya duduk di dalam ruangan berbulu yang sepi, mengamati kata-kata jahat di ponsel saya. Cuaca di luar sama mendungnya seperti hari He Weizu kembali, saya tidak menangis. Saya hanya merasa bahwa kebejatan manusia jauh lebih tidak berbatas daripada yang saya bayangkan. Apakah mereka mengira ini akan membuat saya menyerah? Apakah mereka mengira bisa berbuat sesuka hati hanya dengan bersembunyi di balik keyboard? Saya perlahan-lahan mengambil tangkapan layar dari setiap post, komentar, dan pesan mengganggu itu. Lalu saya menghubungi telepon pengacara Zhang. Suara saya sangat tenang. Namun di balik permukaan yang tenang terdapat gunung berapi yang akan meletus. Pengacara Zhang di ujung telepon tetap tenang. Namun, dia mengubah nada bicaranya. Saya menjawab dengan dingin. Pengacara Zhang tampaknya tersenyum sejenak. Setengah jam kemudian, saat pos yang menyerang saya mencapai puncak tertingginya, sebuah ide baru yang terdaftar memposting komentar panjang di bawahnya. Nama ide tersebut adalah konsultan hukum Yunding Villa. Komentar ini tidak mengandung tuduhan emosional. Tidak ada argumen yang tajam. Itu hanya dengan tenang, menguraikan fakta-fakta satu persatu, dan melampirkan bukti yang tidak dapat disangkal. Sebagai penasihat hukum terkait peristiwa ini, menjelaskan beberapa poin berikut. Semua isi didukung oleh bukti hukum. Pertama, mengenai kepemilikan properti A301 di Lembah Cloud. Properti tersebut dibeli secara tunai oleh Nona Jiang Yao. Sumber dana berasal dari penjualan properti miliknya sebelum menikah. Ada bukti lengkap berupa catatan bank dan kontrak transaksi. Berdasarkan ketentuan hukum pernikahan, properti tersebut adalah aset pribadi Nona Jiang Yao. Tidak ada hubungannya dengan Tuan He Weizu. Di bawah ini dilampirkan foto yang telah diproses. Foto halaman kunci kontrak jual beli apartemen saya sebelum menikah. Kedua, mengenai insiden sidik jari jalan pribadi, Tuan He Junchai dan 7 orang lainnya. Dalam keadaan pemilik, Nona Jiang Yao tidak mengetahui. Bekerja sama dengan petugas properti untuk secara ilegal mendapatkan akses sidik jari rumah. Tindakan ini telah mencurigakan sebagai pelanggaran perumahan. Perusahaan properti telah meminta maaf secara terbuka dan mengeluarkan pengumuman mengenai hal ini. Melarang pihak terkait untuk masuk ke area perumahan. Berikutnya, melampirkan foto pengumuman yang disegel dengan cap merah dari perusahaan properti. Setiap kata di atas terlihat jelas. Ketiga, mengenai pengorbanan keras Tuan He Weizu. Setelah diteliti, pendapatan Tuan He Weizu setelah menikah, sebagian besar tidak digunakan untuk kehidupan bersama suami istri. Justru dalam keadaan di mana Nona Jiang Yao tidak mengetahui, memberikan subsidi besar dalam jangka panjang kepada keluarganya. Dan setelah terjadi sengketa perceraian, langsung secara jahat memindahkan deposit bersama pasangan sebesar 800.000 yuan. Berikutnya, adalah gambar yang mencolok itu. Screenshot catatan transfer sebesar 800.000. 4 kata untuk pembiayaan transfer uang membeli rumah. Ditandai dengan lingkaran merah. Keempat, tentang insiden membuat mertuaku pingsan. Yang disebut pingsan karena marah. 10 pihak terlibat mengamuk di tempat umum rumah sakit, dan dibongkar oleh dokter di tempat kejadian.
Perkataan dan tindakan tersebut telah menyebabkan kerusakan serius pada reputasi Nona Jiang Yao. Seluruhnya ada rekaman video sebagai bukti. Berikutnya, ternyata adalah bagian yang saya kirimkan kepada pengacara. Video pengawasan mertuaku yang mengamuk dan menangis sambil memukul paha di lantai rumah sakit. Komentar penasihat hukum ini. Seperti sebuah bom dalam air. Dalam sekejap, seluruh forum menjadi heboh. Edit yang sebelumnya menghujat saya. Semua menghilang. Arah komentar di seluruh kolom komentar. Terjadi perubahan besar 180 derajat. Astaga, pembalikan ini lebih menarik daripada film. Ternyata ini adalah rencana satu keluarga dari selatan untuk menghitung harta pranikah istri. Memindahkan 800.000 dan masih bilang itu adalah pinjaman. Masih bilang itu adalah pinjaman. Namun transfer uangnya tertulis untuk pembiayaan rumah. Sungguh sulit dipahami. Gambar dalam rekaman kamera ini sangat mengejutkan. Aktingnya terlalu realistis. Saya benar-benar merasa sangat kasihan pada pihak yang terlibat. Keluarga seperti apa sih yang dijadikan tempat menikah ini? Harus segera menghentikan kerugian. Tangani masalah pernikahan dengan baik. Dukung pihak yang terlibat untuk membela hak mereka sesuai hukum. Biarkan pihak yang bersalah menanggung tanggung jawab hukum yang semestinya. Postingan Helisa yang penuh air mata dan emosional. Menjadi lelucon besar. Dia segera menghapus postingan itu. Menonaktifkan akun. Tapi sudah terlambat. Banyak netizen yang mengambil tangkapan layar komentar konsultan hukum itu. Dan gambar perbandingan dengan postingannya yang asli. Dibagikan secara gila-gilaan di berbagai platform. Perkembangan kasus ini sudah sepenuhnya di luar kendali keluarga He. Mereka ingin membuatku mati secara sosial. Hasilnya, mereka malah mengubur diri sendiri. Saya melihat di ponsel banyak netizen yang memberikan dukungan terhadap saya. Mataku terasa sedikit hangat untuk pertama kalinya. Saat itulah, sebuah email asing masuk ke layar. Judul emailnya adalah Rahasia tentang He Weizu. Saya membuka email asing itu. Ternyata pengirimnya anonim. Isi emailnya sangat pendek. Nona Jiang. Halo. Saya dulunya adalah rekan proyek He Weizu. Memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak ingin terlibat dalam kotoran. Melihat tentangmu di internet, saya memutuskan untuk memberitahumu beberapa kebenaran. Selama bertahun-tahun ini, He Weizu jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Harus pandai dalam menghasilkan uang. Juga jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Harus egois. Dia bilang kepadamu bahwa bonus proyek tidak stabil. Itu menipumu. Bonus perusahaan mereka, terutama bonus untuk kepala proyek besar, dapat ditentukan untuk dibayarkan ke kartu nongaji. Ini di dalam perusahaan mereka. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit eksekutif inti. Sejauh yang saya tahu, 3 tahun yang lalu, dia di proyek itu di wilayah China Selatan. Hadiah proyek cahaya. Setelah pajak, dia menerima lebih dari 1,2 juta. Uang itu dia minta perusahaan. Dikirimkan ke rekening yang dia buka secara pribadi. Rekening itu pasti tidak pernah dia beritahu padamu, kan? Dia menggunakan uang itu untuk membeli mobil BMW senilai lebih dari 500.000 untuk saudaranya, He Junchai. Memiliki harta yang sama, tetapi hanya nama baiknya yang tersisa dalam email ini. Kamu bisa mengirimkannya kepada pengacaramu yang ada di tanganku. Saya menyimpan beberapa dokumen internal dan salinan permohonan transfer dari pembagian bonus proyek saat itu, meskipun itu hanyalah salinan. Tetapi tanda tangan dan proses di atas sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Semoga beruntung dalam menuntut agar pria ini bertanggung jawab secara hukum. Di akhir email ini, ada lampiran transkripsi. Saya menggigil saat mengetik. Saya mengunduh dan mengekstrak lampiran. Di dalamnya ada beberapa dokumen yang dipindai dengan sangat jelas mengenai pembagian bonus proyek. Surat konfirmasi informasi rekening bank untuk permohonan. Tanda tangan persetujuan dari manajemen perusahaan di atas. Tanda tangan He Weizu terukir indah. Saya sangat mengenalnya, dan nama akun penerima, heran, adalah ayahnya. Nama dan jumlah He Dehai. 1,27 juta, waktu. 3 tahun yang lalu pada bulan Juni, saya ingat saat itu. He Weizu pulang dari China Selatan dengan wajah lelah, memberitahu saya bahwa proyeknya sudah selesai. Namun, pembayaran kembali sangat lambat, bonus tahun ini mungkin akan sia-sia. Saya juga merasa sangat kasihan padanya. Saya memasakkan sup untuknya selama seminggu untuk mengembalikan stamina. Saya masih ingat. Pada tahun itu saat hari nasional, kami pulang ke kampung halaman, kakaknya He Junchai mengemudikan BMW baru. Dia bilang itu adalah uang yang didapat dari bisnisnya sendiri. Suami yang terlibat dalam konflik hukum. Katanya itu adalah uang yang didapat dari pembagian penggusuran rumah tua. Saya bahkan bodoh-bodoh merasa senang untuk mereka. Ternyata, saya telah hidup dalam sebuah kebohongan besar yang dibuat oleh orang terdekat saya. Sebuah kebohongan yang dirancang khusus untuk saya. Saya bukan istri dia, saya adalah mitra yang dia gunakan untuk menghias tampilan. Stabil di belakang untuk memberikan dukungan finansial, tidak. Bahkan saya tidak layak disebut mitra, saya hanya bagian dari sistem pendukung keluarganya yang besar. Vena terbesar dalam sistem itu dan sekarang, dia merasa saya tidak memberikan cukup dukungan dan ingin menyedot sumsum tulang saya juga. Saya meneruskan email dan lampiran, tanpa mengubah satu kata pun kepada pengacara Zhang, tanpa menyertakan emosi pribadi saya karena emosi saya pada saat itu sudah mati, yang tersisa hanya kebencian yang dingin dan tekad untuk membalas. Setelah setengah jam, pengacara Zhang menelepon saya kembali dan suaranya, untuk pertama kalinya terdengar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Dan sebagai pengacara, keinginan untuk kemenangan yang akan datang.
Sifatnya sangat buruk. Kami tidak hanya bisa meminta dia pergi dengan tangan kosong. Kami bahkan bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menuntut tanggung jawab pidananya, pemalsuan dokumen perusahaan, penggelapan pajak, utang ringan dalam jabatan. Satu mana saja, sudah cukup untuk membuatnya terpuruk. Pengacara Jiang Yao, mediasi prasidang akan diadakan minggu depan. Anda ingin dia melangkah ke tahap mana? Saya melihat keluar jendela. Langit yang mendung entah kapan sudah cerah. Sinar matahari menembus awan, menyebar di seluruh bumi. Pengacara Jiang Yao, suara saya tenang dan jelas. Saya berharap dia, untuk apa yang dia lakukan, membayar harga yang sangat mahal. Saya ingin dia, untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukannya, mengambil semua tanggung jawab hukum. Hari mediasi prasidang telah tiba. Lokasi di ruang mediasi pengadilan. Sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Sebuah meja panjang, menghubungkan saya dengan mereka. Di dua dunia yang berbeda. Sisi saya, hanya saya dan pengacara Zhang. Ekspresi tenang. Di depan, ramai sekali. Dikelilingi oleh banyak orang. Suami yang terlibat dalam konflik hukum. Orang tuanya, kakak laki-laki He Weizu, adik ipar He Weizu, pengacara mereka, adalah seorang pria yang terlihat sangat muda. Dahi yang dipenuhi dengan keringat. Jelas sekali tekanan yang besar. Suami yang terlibat dalam konflik hukum terlihat. Badai opini publik di internet. Ditambah dengan kartu bank. Keadaan terpaksa karena pembekuan. Membuat pria yang selalu merasa dirinya tinggi kehilangan semua pesonanya. Dia melihat saya. Tatapannya rumit. Ada kemarahan. Ada rasa tidak puas. Masih ada sedikit penyesalan yang tidak saya mengerti. Tapi saya sudah tidak peduli lagi. Mediator adalah seorang hakim wanita berusia lebih dari 50 tahun. Ekspresi serius. Dia pertama-tama membaca dengan monoton. Membicarakan tentang pasangan yang seharusnya menghargai perasaan. Pentingnya harmoni dalam keluarga secara berlebihan. Kemudian, dia melihat kepada pengacara suami yang terlibat dalam konflik hukum. Pengacara muda di seberang, menggeser kacamatanya, dengan sulit mulai berbicara. Suaranya semakin kecil. Karena pengacara Jiang Yao telah meletakkan sebuah map tebal di tengah meja. Pengacara Jiang Yao tertawa kecil. Suara tidak besar, namun terdengar jelas. Jadi, silakan tergugat menjelaskan. Mengapa pada hari ketika penggugat menemukan rekaman sidik jari keluarga, langsung memindahkan 800.000 dari rekening bersama ke rekening kakakmu He Junchai. Transfer pembayaran, juga khusus menulis untuk biaya pembelian rumah. Apakah ini pernyataan yang sudah dapat diprediksi? Apakah tahu kakakmu akan membeli rumah keesokan harinya? Wajah He Junchai seketika berubah menjadi warna hati babi. Pengacara Zhang tidak berhenti. Dia mengeluarkan dokumen kedua. Sekali lagi, mohon terdakwa jelaskan. Mengapa selama 3 tahun, setiap bulan secara tetap dari rekening bersama suami istri, ke rekening pribadi ibumu, transfer 5.000 yuan. Jumlah total dari pembayaran ini adalah 180.000 yuan. Mengapa penggugat tidak pernah mengetahui? Tubuh ibu He Weizu bergetar sedikit. Wajahnya menjadi pucat. Tatapan pengacara Zhang akhirnya jatuh di wajah He Weizu. Tatapannya tajam seperti pisau bedah. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, mohon kepada terdakwa Tuan He Weizu untuk menjelaskan langsung di depan pengadilan. 3 tahun yang lalu, proyek Huanan ini, bonus proyek 127.000. Kemana perginya? Mengapa harta bersama suami istri yang besar ini akan langsung masuk ke rekening ayahmu, rekening pribadi Tuan He Dehai? Mengapa? Hal ini, istrimu, Nyonya Jiang Yao, dari awal hingga akhir, tidak tahu apa-apa. Setiap kali pengacara Zhang berbicara, warna darah di wajah He Weizu semakin memudar. Ketika dokumen terakhir yang disertai dengan aliran bank, bukti berupa salinan permohonan transfer, diletakkan di atas meja, He Weizu tampak seperti kehilangan tenaga beberapa ons. Duduk terkulai di kursi, dan salinan dokumen permohonan transfer sebagai bukti. Keluarganya, semua menatapnya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Melihatnya, mereka jelas, juga baru mengetahui keberadaan uang 1.270.000 ini. Ternyata dia tidak hanya menipuku, tetapi juga menipu semua orang. Pria ini, sangat egois sampai ke sumsum tulang. Seluruh ruang mediasi, terjebak dalam keheningan yang mencekam. Hanya suami yang terlibat dalam konflik hukum. Suara napas berat, tuan suami yang terlibat dalam konflik hukum. Pengacara Jiang Yao bersandar kembali ke kursi, dengan santai menatapnya, seperti mengagumi sebuah karya yang akan segera selesai. Kau menyembunyikan, memindahkan harta bersama suami istri. Buktinya sangat jelas, jumlahnya sangat besar. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memutuskan kamu mendapatkan bagian yang sedikit, atau tidak mendapatkan bagian harta. Artinya, kamu tidak hanya tidak mendapatkan sepeser pun dari properti pranikah Ibu Jiang. Kamu bahkan tidak akan mendapatkan properti pasca perkawinan yang kita tinggali sekarang. Mungkin tidak akan kamu dapatkan rahasia bonus 1.270.000 milikmu, dan 80.000 yang dipindahkan kepada kakakmu, harus dianggap sebagai harta bersama, untuk dibagi kembali. Dan, karena kesalahanmu, Ibu Jiang sebagai pihak yang tidak bersalah, berhak mendapatkan bagian lebih. Ini baru bagian perdata. Pengacara Jiang Yao terdiam sejenak, mengeluarkan yang terakhir, juga merupakan serangan mematikan yang paling berbahaya. Tindakanmu
sudah diduga terlibat dalam penggelapan jabatan dan penghindaran pajak. Ini termasuk dalam kategori kejahatan pidana. Apakah ini akan berakhir dengan kehilangan semua harta, atau malah berakhir di penjara? Tuan dia. Jalannya kamu pilih sendiri. Kata-kata pengacara Zhang seperti palu tak terlihat, menjatuhkan berat di hati setiap anggota keluarga He di ruang mediasi. Dasar sudah habis. 4 kata ini membawa arti yang dingin, membuat udara terasa beku. Ibu He Weizu adalah yang pertama bereaksi. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya, melompat ke depan He Weizu. Sebuah tamparan keras menghantam wajahnya. Suaranya yang nyaring. Dalam ruangan yang sunyi terasa sangat jelas. Kamu sangat mengecewakan kami. 1.270.000. Kamu ternyata menyembunyikan begitu banyak uang dari kami. Kamu mentransfer uang ke kartu ayahmu. Kenapa tidak memberitahu kami? Apakah kamu ingin menyimpannya untuk diri sendiri? Bahkan kami pun harus waspada. Dia terlihat seperti orang gila, memukul dan memukuli. Dia tidak peduli bahwa anaknya membohongi menantu perempuannya. Juga bukan tentang ancaman penjara yang dihadapi putranya. Dia khawatir tentang jumlah besar yang tidak diketahuinya. Ini adalah ketidakadilan yang diterimanya dari anaknya. He Junchai juga melompat berdiri, menunjuk hidung He Weizu dengan wajah pucat. Weizu, kamu telah membunuhku. 60.000 yang kamu bilang adalah pinjamanku. Sekarang berubah menjadi pengalihan aset. Akun saya dibekukan. Bagaimana dengan bisnis saya? Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Kamu harus mengganti rugi kerugian saya. Dulu sangat percaya diri. Di hadapan kepentingan dan ketakutan yang besar. Seketika hancur berantakan. Helisa juga menyilangkan tangan. Tatapannya penuh ejekan dan kebahagiaan melihat orang lain tersakiti. Kakakmu hebat ya? Dia berbohong kepada saudara iparnya dan orang tuanya. Bahkan kami pun tidak tahu apa-apa. Sayang sekali, aktor utama tidak pergi mengambil hadiah. Kata-kata pedas seperti pisau. Setiap kalimat menusuk hati He Weizu. Dihianati oleh banyak orang. Inilah keluarga yang dia pertahankan dengan susah payah. He Weizu tidak menghiraukan mereka. Matanya yang penuh kemarahan. Menatap saya dengan tajam. Tubuhnya menggigil hebat karena ketakutan yang besar. Dia tiba-tiba mendorong meja. Berlari ke depan saya. Dengan suara tut. Dia berlutut. Yao Yao, saya salah. Saya benar-benar salah. Dia menangis terisak, memeluk kakinya, memohon dengan penuh rasa sakit. Kamu maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya salah. Saya terlalu bingung. Saya dibutakan oleh keserakahan sejenak. Saya memberikan semua uang saya untukmu. Tidak ingin 1 sen pun. Bagaimana kalau kita tidak bercerai? Mengingat kita sudah 5 tahun menikah, tolong pertimbangkan. Berilah aku kesempatan kali ini. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Kepalanya berulang kali, terpukul di ubin dingin, mengeluarkan suara yang membosankan. Aku menundukkan kepala, melihatnya dengan dingin, melihat wajah ini yang pernah membuat hatiku berdebar, yang membuatku bergantung, juga wajah yang membuatku benar-benar mati rasa. 5 tahun ikatan pernikahan, saat dia berkolusi dengan keluarganya, menghitung harta milikku. Apakah dia pernah berpikir, saat dia secara diam-diam memindahkan simpanan kita bersama? Apakah dia pernah berpikir, saat dia menyembunyikan jutaan uang, hanya untuk mendukung keluarganya yang serakah? Apakah dia pernah berpikir, sekarang dia sudah terdesak, barulah dia ingat hubungan kita? Terlalu terlambat. Aku mengangkat kakiku, perlahan-lahan menggeser tangannya dari pahaku. Gerakannya sangat lembut, namun dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Suara saya tidak menunjukkan emosi. Aku berdiri, tidak menoleh sedikit pun padanya. Justru hanya berjalan menuju pintu. Pengacara Zhang juga berdiri, merapikan dokumen. Ikuti aku dari belakang. Saat sampai di pintu, saya berhenti melangkah, melihat ke belakang sekejap pada mediator. Setelah berkata, saya membuka pintu, tidak menoleh dan keluar. Mengikuti di belakangku, terdengar teriakan putus asa He Weizu, dan suara makian keluarganya yang berantakan. Suara-suara itu, seperti kebisingan dari abad lalu, terkurung di balik pintu oleh saya. Cahaya di koridor, sangat terang. Saya menarik napas dalam-dalam. Di udara, ini adalah rasa kebebasan. Mediasi, dengan cara yang tidak mengejutkan, mengumumkan kegagalan, atau bisa dikatakan, dia dari awal, hanyalah sebuah proses yang harus dilalui. Sebuah proses yang membuat He Weizu menyadari kenyataan. Proses yang menjatuhkannya ke dalam jurang. Hal-hal yang terjadi selanjutnya berlangsung dengan sangat lancar. Pengacara muda yang diundang He Weizu, setelah melihat pengacara Zhang, bukti-bukti kuat yang disiapkan bagaikan gunung, dengan cerdas memilih untuk menyerah. Dia mungkin juga tahu, jika gugatan ini diteruskan, hanya akan membuat hasil bagi kliennya lebih buruk. Pada hari persidangan, tidak ada satupun anggota keluarga He yang datang. Hanya He Weizu, seperti boneka yang kehilangan jiwanya, duduk di bangku terdakwa. Seluruh persidangan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Hakim mengumumkan putusan di pengadilan, mengizinkan saya untuk bercerai dari He Weizu. Harta properti yang dihuni bersama setelah menikah, menjadi milik saya. Saya hanya perlu membayar He Weizu 10% dari nilai potongan. Ini mengingat bahwa, dia memang telah melakukan pembayaran setelah menikah. Sedikit kehormatan terakhir yang diberikan hakim. 800.000 simpanan bersama yang dengan sengaja dipindahkan oleh He Weizu, harus dikembalikan secara penuh, dan menjadi milikku. Bonus besar 1,27 juta yang disembunyikan oleh He Weizu.
merupakan harta bersama suami istri. Pengadilan memutuskan 70% di antaranya menjadi milik saya. Sebagai hukuman atas penyembunyian yang disengaja. Mengenai rumah pribadi saya yang seharga 3,8 juta. Tidak ada hubungannya sama sekali dengannya dari awal hingga akhir. Saat putusan dibacakan selesai. Dia Wei Zhu, mantan manajer proyek yang penuh semangat ini. Benar-benar jadi bahan tertawaan. Dia pergi dengan tangan kosong. Lebih buruk daripada pergi dengan tangan kosong. Dia tidak hanya kehilangan semua properti dan tabungannya, tapi juga harus menanggung utang besar yang harus dikembalikan kepadaku. Ketika dia keluar dari pengadilan, dia tampak hilang arah. Seolah-olah dalam sekejap dia sudah berusia 20 tahun lebih tua. Aku di depan pintu pengadilan. Terakhir aku melihatnya sekali lagi. Lalu aku mengeluarkan ponsel. Menghapus foto terakhir kita bersama. Sejak saat itu, kita menjadi orang asing. Tapi ini, belum berakhir. Gugatan sipil sudah selesai. Penuntutan tanggung jawab kriminal baru saja dimulai. Pengacara Zhang menepati janjinya. Di hari setelah aku menerima keputusan perceraian, dia langsung menyerahkan kasus Wei Zhu yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan, dan semua bahan terkait masalah perpajakan, ke pihak berwenang yang terkait. Jaring besar yang tak terlihat, sudah sepenuhnya menjebaknya. Dia tidak bisa lagi melarikan diri. Seminggu kemudian, aku menerima telepon yang tidak terduga. He Junchai yang menelepon. Suaranya, tidak lagi angkuh seperti dulu. Hanya tersisa permohonan hina. Dia gagap, bahkan menyebutku dengan berbagai nama. Perintah eksekusi sudah dikeluarkan. Akun saya belum dibuka kembali. Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang. Kamu lihat, uang itu. Sebagian besar sudah diambil Wei Zhu untuk membayar utang. Aku benar-benar tidak punya banyak sisa. Bisakah kamu bicara dengan pihak pengadilan? Beri saya beberapa hari tenggang. Atau bolehkah sedikit dikurangi? Saya mendengarkan dengan tenang. Inilah orang yang dulu menunjuk hidung saya. Mengatakan bahwa mereka juga memiliki bagian dari rumah itu. Kakak ipar. Sekarang seperti anjing yang mengibaskan ekor. Tuan dia. Saya berbicara dengan nada dingin. Itu adalah urusan antara kamu dan adikmu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya mengakui putusan pengadilan. Jika sampai tenggat waktu kamu masih belum membayar, konsekuensi apa yang akan terjadi? Pengacaramu seharusnya lebih mengerti daripada saya. Setelah berkata itu, saya langsung memutuskan sambungan telepon. Saya bukan sosok yang penuh kasih. Bagi orang-orang yang telah menyakiti saya, aku tidak akan merasa kasihan sedikit pun. Tidak lama kemudian, saya dengar, He Junche menjual barang untuk membayar utang. Mobil BMW kebanggaannya, dijual dengan harga murah. Istrinya karena hal ini, bertengkar hebat dengannya, kembali ke rumah orang tuanya, dan mantan ibu mertua saya, karena tidak tahan anaknya akan masuk penjara. Beban harta keluarga yang berat, sungguh-sungguh mengalami stroke. Kali ini, pada akhirnya, dia malah terperosok ke dalam jurang yang tidak terbayangkan. Betul-betul, karma itu nyata. Menurut saya, perkara ini akan berakhir di sini. He Wei Zhu menunggu hukuman hukum. Keluarganya, dalam kekacauan yang mereka buat sendiri, mereka berjuang keras. Dan aku, bisa memulai hidup baru yang tenang. Saya meremehkan seekor anjing gila. Kegilaan saat terdesak. Malam itu, saya baru saja menyepakati dengan desainer. Versi terakhir dari rencana desain. Suasana hati saya sangat baik. Saya menyanyikan lagu, mengemudi, berkendara di jalan menuju Resort Huaiyun. Sudah lebih dari jam 10 malam. Kendaraan di jalan sangat sedikit. Saya melihat ke cermin belakang. Secara tidak sengaja melihat mobil hitam. Itu selalu mengikuti saya dengan jarak yang sama. Awalnya saya tidak memperhatikan. Tapi ketika saya belok ke jalan masuk kawasan villa, mobil itu juga ikut belok masuk. Jantung saya langsung terasa berat. Jalan ini, kecuali pemilik, sangat jarang kendaraan luar yang masuk. Saya segera waspada, mempercepat kecepatan mobil. Mobil hitam itu juga mempercepat secara mendadak, mengikuti dengan ketat di belakang mobil saya. Lampu mobil menyilaukan mata saya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang kuat meliputi seluruh tubuh saya. Menganggap burung bangau sebagai perahu. Pasti itu. Saya segera mengeluarkan ponsel, menghubungi nomor pusat keamanan kompleks. Keamanan di sana merespons dengan cepat. Segera setuju untuk mengirim seseorang untuk menjemput saya di pintu. Menutup telepon. Gerbang kompleks sudah terlihat dari jauh. Saya sedikit menghela napas lega. Tetapi pada saat itu, mobil hitam di belakang tiba-tiba mengeluarkan suara bising yang menusuk telinga. Seperti binatang buas yang gila. Tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil saya. Suara ledakan yang sangat keras. Mobil saya bergetar hebat. Setir hampir terlepas dari tangan saya. Jantung saya hampir copot karena ketakutan. Itu sudah gila. Itu ingin menabrak saya sampai mati di jalan. Saya berpegangan erat pada setir. Tidak berani menginjak rem. Hanya bisa berusaha keras untuk terus maju. Cahaya di pintu masuk kompleks semakin dekat. Saya bisa melihat beberapa petugas keamanan yang mengenakan seragam sudah menunggu di sana dengan tongkat anti huru-hara. Harapan ada di depan mata. Tetapi kegilaan He Wei Zhu juga mencapai puncaknya. Itu sekali lagi, menabrak dengan keras. Kali ini daya hantamnya lebih besar. Mobil saya kehilangan kendali. Depan mobil tiba-tiba menyimpang. Langsung menabrak area penghijauan di tepi jalan. Airbag segera mengembang. Menekan saya dengan kuat di kursi. Kepala saya karena benturan yang sangat kuat
keras sekali terantuk ke kaca mobil. Pandangan saya menjadi gelap. Di telinga penuh dengan suara dengung. Saya berjuang untuk melepaskan sabuk pengaman. Namun, saya melihat mobil hitam itu berhenti. Pintu mobil dibuka. He Weizu turun dari kursi pengemudi. Ia memegang sebuah palu di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang terdistorsi dan penuh amarah. Ia tersenyum dengan cara yang terdistorsi dan marah. Ia melangkah pelan menuju mobil saya. Ia masih melontarkan kata-kata ancaman. Ingin mati bersamaku? Jiang Yao, kau tidak membiarkanku hidup tenang. Jika begitu, kita akan. Mari mati bersama. Suaranya terdengar seperti datang dari neraka. Darah saya di seluruh tubuh. Pada saat itu, semua membeku menjadi es. Aku sudah selesai. Tepat saat ia mengangkat palu, siap untuk menghancurkan jendela mobil saya. Suara teriakan yang penuh kekuatan mengoyak langit malam. Jangan bergerak. Beberapa siluet yang gesit berlari dari arah pintu masuk kompleks. Mereka adalah petugas keamanan. Yang mereka pegang di tangan bukan tongkat anti ledakan, melainkan alat kejutan listrik yang berkilau. He Weizu tertegun sejenak, kemudian mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ia berbalik dan mengayunkan palu menuju petugas keamanan. Namun, ia adalah seorang penjahat yang putus asa. Bagaimana bisa melawan beberapa orang yang terlatih? Lawan profesional keamanan. Hanya terdengar suara menarik. Kilatan listrik melintas. He Weizu seketika membeku. Ia jatuh tegak ke belakang. Palu di tangannya juga jatuh dengan suara berderak. Jatuh di tanah. Dunia akhirnya tenang. Aku merosot kembali ke tempat dudukku. Menghela napas berat. Air mata tidak bisa ditahan lagi. Itu adalah ketakutan. Juga rasa syukur setelah selamat dari bencana. Saya diselamatkan oleh petugas keamanan. Diselamatkan dari mobil yang terjepit. Dahi saya terluka. Berdarah. Tapi untungnya, hanya luka luar. Ambulans dan mobil patroli segera tiba. He Weizu seperti tumpukan lumpur. Dikenakan borgol. Ditarik ke dalam mobil. Dari awal hingga akhir, dia tidak sekalipun melirik saya. Tatapannya hampa. Seolah-olah benar-benar gila. Saya dibawa ke rumah sakit. Melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selain ringan gegar otak, dan beberapa memar jaringan lunak, tidak ada masalah serius. Teman dekat segera datang. Melihat saya dengan kepala dibalut perban. Matanya langsung memerah. Dia memeluk saya erat. Suaranya bergetar. Aku bersandar di bahunya. Membiarkannya memeluk. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ketakutan malam ini menghabiskan semua energi saya. Pengacara Zhang juga segera berangkat ke rumah sakit semalaman. Dia menatap saya. Ditatapnya dengan penuh rasa bersalah dan ketakutan. Suaranya dingin dan tegas. Saya mengangguk sedikit. Dengan lelah saya menutup mata. Ya, semuanya sudah berakhir. Kali ini benar-benar telah berakhir sepenuhnya. Saya tinggal di rumah sakit selama seminggu. Selama itu, orang tuaku segera bergegas menghampiri. Melihat saya yang tampak lemah, mereka menangis melihat saya. Mereka tidak pernah lagi menyebut hal-hal tentang Hejia. Hanya menyiapkan sup untuk saya dengan diam. Menemani saya berbicara. Pada hari saya keluar dari rumah sakit, sinar matahari sangat bagus. Saya berdiri di pintu rumah sakit. Mengangkat kepala melihat langit yang biru. Merasa seperti hidup kembali. Mobil yang rusak itu. Saya langsung melaporkan kerusakannya. Pengacara Zhang membantu saya mengurusnya. Semua asuransi dan urusan selanjutnya. Saya tidak membeli mobil lagi. Melainkan memilih untuk naik taksi setiap hari. Pergi ke rumah baru saya. Melihat gedung kecil berwarna putih murni itu. Di bawah sinar matahari berubah menjadi abu-abu tua. Bayangan di hatiku. Hal itu berangsur-angsur hilang. Hidup kembali ke jalur yang benar. Proyek renovasi sedang berjalan dengan teratur. Saya berada di lokasi proyek setiap hari. Melihat dinding semen dicat baru. Melihat lantai dingin ditempeli dengan warna kayu yang hangat. Melihat ke dalam ruangan yang kosong. Sedikit demi sedikit mulai tampak seperti rumah. Saya memilih setiap ubin secara langsung. Setiap lampu. Setiap furnitur. Saya mengecat dinding kamar utama dengan warna biru muda kesukaan saya. Seperti langit dan lautan. Saya membuatkan diri saya sebuah ruang baca yang penuh sinar matahari. Satu dinding dibuat menjadi rak buku. Saya berada di taman kecil yang indah itu. Mawar, hydrangea, dan melati. Saya juga memesan sebuah ayunan putih. Hanya tergantung di bawah pohon osmanthus itu. Setiap sudut dipenuhi dengan usaha saya dan harapan untuk masa depan. Proses ini sangat melelahkan, tetapi juga sangat menyembuhkan. Itu membuat saya benar-benar merasakan. Saya untuk diri saya. Membangun sebuah kastil yang sepenuhnya milik saya. Tidak ada orang lain yang bisa sembarangan masuk. Tidak ada orang lain bisa berteleku. Di sini, saya adalah satu-satunya ratu. 2 bulan kemudian, pekerjaan kasar rumah selesai. Saya berdiri di ruang tamu yang luas dan terang. Melihat sinar matahari masuk melalui jendela besar yang memantulkan bayangan bercak di lantai. Aku tertawa dengan tulus. Saya mengeluarkan ponsel saya. Hati terasa hangat, mengirimkan sebuah pesan. Pada hari pesta perayaan, di halaman kecilku, meriah dan ramai. Selain orang tua dan teman-teman masa kecilku, sangat ramai. Rekan kerja yang paling dekat, semua orang berkumpul di sekitar meja panjang di taman.
makan barbecue, minum sampahnya, tawa tak henti-hentinya. Orang tua saya, melihat bangunan di depan ini, rumah yang indah seperti karya seni, melihat saya yang tersenyum lebar, mata saya berair, penuh dengan kebahagiaan. Sahabat kecil mengangkat gelas dan mengumumkan dengan keras. Selamat kepada ratu kami, Jiang Yao. Secara resmi dilantik. Semua orang ikut bersorak. Suasana hangat dan akrab. Saya melihat orang-orang di depan ini, yang benar-benar senang untuk saya. Hati terasa hangat. Ternyata, meninggalkan kubangan kesalahan, menungguku, adalah dunia baru yang luas dan indah. Pesta sudah berlangsung setengah jalan. Saya menerima pesan dari pengacara Zhang, yang mengirim sebuah pesan. Pesannya sangat singkat. Nona Jiang sudah dijatuhi hukuman. Kasus penyalahgunaan jabatan, kasus penggelapan pajak, dikenakan beberapa hukuman, dihukum penjara selama 15 tahun, dicabut hak politik selama 5 tahun, 15 tahun, sebuah angka yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu berarti, He Weizu dari usia 35 hingga 50 tahun, masa-masa paling emas dalam hidup, semua itu akan dilewati di balik dinding tinggi. Dia keluar ketika itu, dia sudah menjadi seseorang yang terputus dari masyarakat, orang parubaya yang menua, hanya berusia 45 tahun. Hidupku masih memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Ini adalah harga yang dia bayar untuk keserakahannya, egoisme dan kegilaannya. Harga yang harus dibayar. Saya memasukkan ponsel yang terkunci kembali ke saku. Wajah saya tidak menunjukkan banyak ekspresi. Hasil ini sudah dalam perkiraan saya. Nama ini, bagi saya, sudah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Tidak layak bagi saya untuk membuang sedikit pun emosi. Teman masa kecilku datang berkunjung. Dia bertanya dengan hati-hati kepada saya, apakah itu kabar tentang orang itu? Saya menganggukkan kepala, mengangkat gelas untuknya. Ya, kejahatan pantas mendapatkan balasan. Teman lama menghela napas lega. Dia juga tertawa. Bagus sekali. Penjahat mendapatkan balasan buruk. Mari kita bersulang untuk kehidupan baru. Cheer. Gelas kristal bergesek di bawah sinar matahari menghasilkan bunyi yang cerah. Kemudian, saya mendengar beberapa berita lagi secara perlahan-lahan. Tentang keluarga He. Saya mempelajari semua ini dari percakapan santai dengan beberapa teman sekelas lama. Setelah He Weizu masuk penjara, sakit ibunya semakin parah. Terbaring di tempat tidur. Berbicara tidak jelas. Ayahnya, untuk merawat istrinya, menjual rumah keluarganya, pindah ke sebuah rumah sewa yang terpencil. He Junchai menjual mobilnya untuk membayar utang. Bisnisnya juga bangkrut. Istrinya akhirnya meninggalkannya, dan membawa anaknya pergi. Sekarang dia hanya mengandalkan pekerjaan serabutan untuk hidup. Hidupnya sangat memprihatinkan. Keluarga Helisa, juga karena terkena imbas, tidak bisa mengangkat kepala di depan kerabat dan teman. Mereka pindah ke kota lain. Keluarga besar yang dulunya sangat mengesankan, yang ingin merebut rumah saya, hancur berantakan. Benar-benar runtuh. Mereka seperti pohon besar yang sudah membusuk, yang terlihat subur. Sebenarnya hanya perlu sepoi-sepoi angin, untuk runtuh dengan suara keras. Dan aku, hanyalah angin yang tiba-tiba datang. Ini adalah pagi akhir pekan lainnya. Saya terbangun oleh suara burung di luar, menarik tirai biru muda. Sinar matahari yang hangat seketika menyebar ke seluruh kamar tidur. Semua itu saya ketahui dari obrolan santai dengan beberapa teman lama. Melangkah di atas lantai kayu yang hangat, berjalan ke teras. Di taman, mawar yang saya tanam sedang mekar dengan indah. Satu persatu, seperti api yang menyala. Ayunan bergetar lembut dalam angin sepoi-sepoi. Di kejauhan terdapat pegunungan hijau dari resor Cloud Top, dan langit biru jernih. Segala sesuatu, semua indah seperti sebuah lukisan. Saya membuat secangkir kopi untuk diri sendiri, membawanya ke ruang belajar di lantai 3. Sinar matahari menerobos tirai slats, menjatuhkan bintik-bintik cahaya halus di atas meja belajar. Saya membuka komputer, mulai mengurus email kerja. Setelah meninggalkan He Weizhou, saya menginvestasikan lebih banyak energi ke dalam karir saya sendiri. Kemampuan saya segera mendapat pengakuan dari atasan. Saya tiba-tiba tergerak, memutuskan untuk memasak sendiri, membuat diri saya makan siang yang lezat. Saya masuk ke dapur luas dan terang yang saya desain sendiri. Dapur yang lebar dan terang. Di dalam oven, mengandung aroma yang menggugah selera dari ayam panggang rosemary. Di dalam panci, bors yang kaya rasa dan mendidih perlahan. Saya mengenakan celemek. Di depan wastafel, dengan hati-hati menyiapkan salad. Ponsel berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Saya ragu sejenak, namun, saya tetap mengangkatnya. Di ujung telepon, ada seorang gadis tua dengan suara serak, dengan sedikit keraguan. Apakah ini Yao Yao? Saya tertegun sejenak. Suara ini terasa agak familiar, tetapi saya tidak bisa ingat siapa. Bibi ketiga adalah seorang kerabat jauh dari rumah asal He Weizu. Saya hanya bertemu dengannya beberapa kali saat tahun baru. Dia mencari saya untuk apa? Suara saya sopan namun menjauh. Di ujung telepon, ada keheningan sejenak. Dia adalah istri He Dehai. Dia sekarang hampir tidak bisa bertahan. Dia selalu mengeluh setiap hari.
berkata ingin bertemu, untuk melihat Weizu untuk terakhir kalinya. Lihat, bisakah kamu? Saya mendengarkan dengan tenang. Di hatiku, tidak ada gelombang sedikit pun. Bibi ketiga, saya memotong pembicaraannya. Suara saya tenang dan jelas. Pertama, aku dan He Weizu sudah tidak memiliki hubungan lagi. Hidup matinya ibunya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ketiga, dia sekarang adalah narapidana. Apakah bisa dikunjungi? Harus ditanyakan ke penjara. Dan bukan untuk bertanya kepada saya. Hanya seorang asing yang tidak ada hubungannya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu orang lain berbicara lagi, saya langsung memutuskan telepon, dan memblok nomor ini, ke dalam daftar hitam. Saya tidak akan membiarkan siapapun atau apapun yang berhubungan dengan keluarga He mengganggu hidup saya sekarang. Sedikit sekali. Tidak boleh. Oven mengeluarkan suara, ding. Ayam panggang sudah siap. Saya mengenakan sarung tangan tahan panas. Mengeluarkan ayam panggang yang berwarna keemasan dan menggoda. Aroma yang kaya segera menyebar ke seluruh dapur. Saya menyajikan makanan. Satu persatu di atas meja makan di taman. Seorang diri. Menuangkan segelas anggur merah. Menghadap ke seluruh bunga di taman. Dan sinar matahari sore yang indah ini. Saya mengangkat gelas. Untuk menghormati diri sendiri. Menghormati yang berani melepaskan diri dari rawa. Dan akhirnya hidup menjadi ratunya sendiri. Jiang Yao. Di sini, adalah rumah saya. Yang saya bangun dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dibuat sendiri untuk diri sendiri. Sebuah benteng yang tak tergoyahkan. Dan aku, akan ada di sini. Menjalani hidup saya yang gemerlap, bebas, dan indah. Kehidupan paruh kedua.